semua, perkenalkan nama saya Agung Sri Anidiaswari dari KM 4608 dengan NIM 15022232215. Dan pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang salah satu bagian dari filsafat komunikasi yaitu etika komunikasi part 2. Penasaran gak sih di etika komunikasi part 2 ini ada apa aja? Yuk simak langsung videonya. Pada video kali ini materi pertama yang akan saya jelaskan adalah materi mengenai konfidensialitas dan juga kepentingan umum. Nah, hal pertama yang harus kita ketahui, apa sih itu konfidensialitas? Nah, konfidensialitas sendiri merupakan sebuah kerahasiaan. Di dalam beberapa profesi seperti wartawan dan juga jurnalis, itu ada sebuah kewajiban bagi mereka untuk menyembunyikan informasi mengenai narasumber dari pihak ketiga di dalam kondisi tertentu. Konfidensialitas itu terletak di orang kedua atau si komunikan. Menurut Alvin Day, ada 3 jenis hubungan yang menggambarkan konfidensialitas itu sendiri. Yang pertama adalah janji cepat. Contohnya adalah ketika seorang jurnalis yang berjanji untuk tidak menyebutkan nama atau data dari narasumber yang ia wawancarai. Kemudian hubungan kedua yaitu hubungan yang memerlukan loyalitas. Contohnya seperti seorang supir dan juga tuannya atau hubungan teman akrab. Hubungan terakhir adalah hubungan konfidensialitas yang dilindungi oleh hukum. Contohnya adalah seperti seorang pengacara dan kliennya atau wartawan dengan narasumbernya. Dan hal selanjutnya yang akan dibahas adalah 5 hal yang menjadi alasan mengapa konfidensialitas merupakan nilai yang harus dijaga. Alasan pertama adalah 1. Kemampuan menyimpan rahasia adalah perwujudan dari otonomi setiap individu. Kemudian yang kedua, setiap orang perlu ruang pribadi. Yang ketiga, konfidensialitas penting untuk mencegah tindakan menyakiti orang lain. Yang keempat, itu menumbuhkan rasa saling mempercayai antar sesama manusia. Dan yang kelima adalah konfidensialitas adalah sarana untuk mewujudkan tujuan dari kelompok sosial itu sendiri. Nah, menurut Alvin Day juga ini, konfidensialitas itu dapat dilanggar, kecuali dalam praktik jurnalisme. Wah, kenapa begitu ya? Mengapa bidang jurnalisme tidak boleh melanggar konfidensialitas? Alasannya adalah karena di dalam praktik jurnalisme itu sendiri, ketika mereka melanggar konfidensialitas itu sama dengan menyalahi hukum pers dan akan menjatuhkan kredibilitas dari si media tersebut. Karena konfidensialitas ini berhubungan dengan kerahasiaan dan secara ideal, mengungkapkan kerahasiaan harus mempertimbangkan kepentingan publik. Materi selanjutnya adalah materi mengenai kepentingan, tekanan ekonomi, dan juga tanggung jawab sosial. Jadi, tekanan ekonomi ini juga seringkali berpengaruh terhadap etika berkomunikasi. Adapun ketiga sumber tekanan ekonomi itu sendiri, yang pertama adalah pendukung finansial. Kemudian yang kedua adalah para pesaing dan yang terakhir adalah masyarakat itu sendiri. Jadi seringkali sebuah idealisme kalah dari kekuasaan keuangan. Dan saat ini kita sering melihat media-media hanya mengejar keuntungan tanpa memikirkan akibatnya. Dan dari hal tersebut ini diperlukan yang namanya tanggung jawab sosial. Jadi apa sih tanggung jawab sosial itu? Nah, tanggung jawab sosial adalah sebuah hasil dari pemikiran manusia yang menyadari bahwa setiap tindakan memiliki yang namanya konsekuensi. Maka dari itu, diperlukan adanya rasa tanggung jawab untuk mengelola yang namanya ketertiban. Next, saya akan membahas mengenai kebebasan dan juga tanggung jawab pesan. Jadi, setiap individu memiliki yang namanya kebebasan dalam menyampaikan pesan ataupun informasi. Namun pada akhirnya, setiap individu juga harus mempertanggungjawabkan pesan yang telah mereka sampaikan agar tidak menimbulkan yang namanya kericuhan. Sama halnya, ini berlaku juga kepada pelaku media massa yang harus mempertanggungjawabkan pesan ataupun informasi yang mereka sampaikan kepada khalayak umum. Karena meskipun kita memiliki kebebasan, tapi kita juga diikat yang namanya tanggung jawab sosial. Kemudian ada pun 3 isu pokok antara kebebasan dan juga muatan pesan, antara lain yang pertama ada pornografi. Kemudian yang kedua, pesan yang mengguncang atau menimbulkan shock.
Dan yang terakhir adalah pesan yang menghina suku, ras, dan agama atau SARA. Materi selanjutnya adalah materi mengenai stereotip. Stereotip adalah cara pandang yang digunakan oleh setiap individu dan telah dikategorikan. Stereotip dapat berbentuk positif maupun berbentuk negatif. Nah, kebanyakan masyarakat menggunakan stereotip sebagai acuan dalam berkehidupan yang dibantu oleh peran media. Bagi masyarakat, adanya stereotip ini membantu mereka untuk memahami lingkungan, dan bagi media sendiri, stereotip berguna untuk menambah wawasan dari masyarakat. Nah, tapi stereotip juga dapat berubah menjadi negatif loh, dan hal ini bisa menyebabkan hilangnya hak individu untuk menentukan diri sendiri. Stereotip yang negatif juga dapat menciptakan yang namanya ketidakadilan, melanggar yang namanya nilai kejujuran, kemudian dapat mengarah kepada yang namanya kebohongan, dan yang terakhir dapat mempersempit pikiran. Materi terakhir yang akan saya bahas pada video kali ini adalah materi mengenai konflik dan juga kepentingan budaya. Jadi konflik ini dapat muncul begitu saja ya. Konflik ini disebabkan oleh perbedaan komunikasi, struktural, dan juga kepribadian. Selain itu, konflik yang muncul di media biasanya disebabkan oleh penguasa dan juga pengusaha. Nah, untuk menghindari yang namanya konflik, ada 5 hal yang dapat kita lakukan. Yang pertama yaitu berkompetisi. Kemudian yang kedua itu menghindari konflik. Yang ketiga itu bisa kita melakukan kompromi. Yang keempat kita bisa melakukan akomodasi. Dan yang terakhir kita bisa melakukan yang namanya kolaborasi. Baik, sekian dari video penjelasan saya mengenai etika komunikasi part 2. Apabila ada kesalahan kata ataupun pengucapan mohon dimaafkan. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Bye-bye.